Pengembangan budidaya porang di Kabupaten Lombok Timur berpeluang meningkatkan sumber pendapatan dan kesejahteraan petani, sehingga bisa dijadikan alternatif pilihan untuk kegiatan budidaya pada kawasan HKM maupun di luar kawasan HKM. Baku sebenarnya sangat melimpah. Walaupun ini 228 yang ada di Lombok Timur, tapi melihat kegelisahan, kegaulan teman-teman baik yang ada di Lombok Tengah, Lombok Barat, KLU maupun Sumbawa, komunikasi kita itu, kita mau lempar kemana ini? Tahun besok panen, kita mau lempar kemana? Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Universitas Gunung Rinjani meneliti potensi, prospek dan ekonomi finansial budidaya porang di Kabupaten Lombok Timur. Seminar hasil penelitian tersebut berlangsung pada Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022 di Lesehan Tanak Maik Masbagik, Lombok Timur. Hasil penelitian yang dilakukan LPPM UGR menunjukkan budidaya porang di Kabupaten Lombok Timur memiliki potensi untuk dikembangkan baik dari segi topografi, cuaca, iklim dan luas lahan. Potensi luas lahan yang bisa ditanami porang di Kabupaten Lombok Timur meliputi lahan hutan kemasyarakatan seluas 2022 hektar dan di luar hutan kemasyarakatan seluas 28.827 hektar. Dengan luas lahan keseluruhan mencapai 30.849 hektar, diperoleh gambaran perkiraan produksi porang sebanyak 616.980 ton dalam satu kali musim tanam dengan perkiraan penerimaan mencapai triliunan rupiah. Ini berarti bahwa budidaya porang di Kabupaten Lombok Timur layak diusahakan, kata Ketua Tim Peneliti, Dr. Rini Endang Prasetyowati. Pengembangan budidaya tanaman porang sangat penting dilakukan karena tanaman tersebut memiliki potensi, baik itu dari segi ekonomi. Kemudian hal tersebut akan sangat membantu dalam peningkatan taraf hidup masyarakat meskipun terdapat beberapa kendala dan keterbatasan yang dihadapi dalam budidaya porang. Rini Endang Prasetyowati memaparkan sebanyak 17 kecamatan di Lotim memiliki potensi dalam budidaya porang karena didukung iklim serta kawasan potensial di HKM maupun di luar HKM seperti tegalan, ladang dan persawahan. Sementara ini petani menggarapnya sebagai tanaman selah. Namun, ia juga mengakui masih dijumpai ancaman seperti produsen yang tak mengetahui cara mengakses pasar, terjadinya fluktuasi harga, ancaman cuaca dan serangan penyakit. Dalam soal pemasaran masih terhalang penggunaan bibit bersertifikasi. Pun masalah informasi pasar. Selama ini informasi dari Wagrup dan internet, instansi masih awam soal porang. Namun, hal yang paling mengancam adalah harga porang yang fluktuatif dan terjun bebas. Nah, mengenai potensi ketersediaan bahan bagus, sebenarnya ini sangat melimpah itu di NTB. Ketersediaan bahan baku kita sangat melimpah. Nah, kemudian yang menjadi kegaulan kita, bisa nggak tahun depan panenan kita ini bisa kita lempar kemana? Penelitian yang melibatkan unsur Fakultas UGR itu dikomandoi Dekan Fakultas Pertanian. Dosen ekonomi mencoba menghitung prospek budidaya porang. Master segala ilmu masuk untuk menganalisa dalam pembuatan peta potensi sebaran porang di Lombok Timur. Porang ini akan begini ya, sehingga pemerintah terutama di industri mengadakan pelatihan dengan dana 1 miliar ya. Itu sudah dibuat menjadi Kabid Litbang Bapeda Lotim, Totok, yang hadir dalam kesempatan itu mengemukakan bahwa apa yang dilakukan dari penelitian harus betul-betul baik atau mendekati kesempurnaan mengingat hasil penelitian menjadi masukan bagi pemerintah. Ia mengakui pabrik porang sedang dibangun di Kecamatan Pringgabaya untuk mengakomodir kebutuhan petani. Diharapkan, tahun 2023 pabrik itu sudah beroperasi dan melakukan pembelian porang produksi petani. Itulah sebabnya makanya kita mencari informasi dulu terkait dengan kajian ini kan. Sisi potensinya sedikit besarnya, apa sih masalah-masalahnya.
ternyata memang ada pemasaran. Dan kebetulan juga kan sekarang ada DAT, kita membangun pabrik itu juga. Mungkin itu juga sebagai solusi juga untuk pemasaran yang merupakan masalah yang terbesar kita di Porang ini. Selain memang untuk minat untuk budidayanya. Nah, kalau pabrik itu kan berarti dibangun kan atas dasar potensi sebelumnya kan? Porang ini memang isunya sudah lama. Hanya memang kita tidak lanjut. Kebetulan memang bersamaan sekarang ini dengan pembangunan pabrik itu kan. Tapi paling enggak itu juga menjadi solusi sebenarnya ada pemasaran budidaya porang itu sendiri kan. Paling tidak bisa nampung lah sementara. Nanti kita kan belum bisa bicara kalau masalah jaringan pemasarannya misalnya itu belum terlalu jauh kita bicarakan, termasuk harga kan, nanti kita bagaimana sistemnya kita akan bicarakan di jauh seperti apa untuk solusinya untuk stabilitas harga itu. Tapi paling tidak keberadaan pabrik ini juga bisa lah ada satu solusi untuk permasalahan pemasaran itu dulu. Artinya keberadaan pabrik kan memang untuk membeli juga kan? Iya pasti kan kalau kan itu kan pabrik akan butuh bahan baku juga. Cuma masalah harganya nanti belum. Ya, belum kita satu-satu dulu lah, belum kita pikirkan. Paling tidak ada solusi awal dulu nanti. Rencana operasionalnya kapan pabrik itu? Kalau memang dari informasi yang awal, memang kan akhirnya akan selesai tahun ini Desember selesai dia pabrik. Tapi masih ada juga kewajiban Pemda yang lain. Seperti listrik, air kan harus disiapkan juga untuk uji cobanya ke depan. Tanggung jawab Pemda juga masih nanti dari dinas perindustrian yang akan yang mengakomodir semua itu terkait dengan listrik dan airnya. Baru ada uji cobanya. Belum lagi nanti pasca ini kan ada PHU-nya. Belum, masih mungkin nanti paling tidak pertengahan tahun 2023 lah bisa operasional. Padahal direncanakan sejak kapan ya pabrik? Apanya? Pabrik itu direncanakan sejak kapan? Ya memang tahun sebelumnya ini karena memang ada bantuan dana alokasi dari DAK itu. Oh, bantuan dari DAK. Ini dana dari DAK. Tapi ya itulah yang kita dukung juga dengan kajian ini. Mudah-mudahan bisa jalan. Yang kedua, melihat adanya pabrik yang ada di Lombok Timur, kita berpikir bisa nggak pabrik Lombok Timur itu berpotensi mandiri, dalam artian Pemda Lombok Timur itu dari sekarang bisa merencanakan kemitraan hasil pabrik, bukan pengelolaan pabrik. Bisa enggak pemerintah Lombok Timur itu mencarikan kita kemitraan tapi hasil pabrik, bukan di dalam pengelolaan pabrik. Karena tiang rasa Pemda Lombok Timur berpotensi mandiri di dalam pengelolaan pabrik. Sedangkan PR3 UGR, Harijal, mengatakan segala ancaman yang menghantui petani porang menjadi tantangan. Ia berharap hasil kajian tersebut membuka cakrawala dalam budidaya porang dan hasilnya bisa diserap pasar. Potensi ini banyak hal yang harus dilihat, termasuk di dalamnya adalah apakah lahan yang tersedia yang untuk tanaman ini petani mau tidak untuk melaksanakan itu. Yang kedua, yang memang menjadi persoalan kita selama ini di Porang ini, kalau kita berbicara di tataran tidak ilmiah di masyarakat, lamun kesuruh milian biaraan jadi ambon di Porang pasti ambon.